You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Dani Pedrosa, Marc Marquez kuasai semua aspek di MotoGP 2025 dengan sempurna. Tahun 2025 tampaknya menjadi tahun milik Marc Marquez di ajang MotoGP. Dengan performa meyakinkan, sang pembalap Ducati Lenovo tersebut menunjukkan dominasi luar biasa sejak awal musim. Salah satu figur yang memberikan komentar paling tajam adalah mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda Dani Pedrosa. Dalam berbagai kesempatan, Pedrosa menilai Marquez bukan hanya sekadar kompetitor, melainkan dominator di setiap aspek perlombaan. Pedrosa secara meyakinkan menyebut Marquez sebagai favorit utama meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Menurutnya, satu-satunya hal yang bisa menghentikan Marquez hanyalah kesalahan dirinya sendiri. Marc favorit juara dunia. Jika dia gagal, itu terjadi karena kesalahan sendiri. Tapi saya merasa dia tidak akan melakukan banyak kesalahan, ujar Pedrosa, dikutip dari GP1. Pernyataan ini semakin kuat jika melihat bagaimana Marquez mengendalikan Ducati Desmosedici EP25 sejak balapan pertama musim ini. Sebuah motor yang oleh sebagian pihak dianggap sulit untuk ditaklukkan. Pedrosa menyoroti bahwa Marquez bukanlah sosok yang terlalu cepat puas atau ceroboh. Ia telah belajar dari kesalahan sebelumnya dan menunjukkan kematangan strategi balapan yang tinggi. Marquez, yang kini mengoleksi 90 kemenangan kelas Premier, disebut Pedrosa menyerupai gaya balap legendaris Ngel Nieto. Sabar di awal, dominan di akhir. Pedrosa menyatakan, "Saya rasa dia sudah menjelaskan dengan cukup jelas. Sedikit mengurangi keausan ban belakang agar ban depan tidak terlalu rusak," kata Pedrosa saat membahas manajemen ban Marquez di MotoGP Qatar 2025. Ini bukan hanya soal teknik mengatur kecepatan, tetapi juga strategi berlapar yang matang. Kriteria penting untuk yang ingin menjuarai kejuaraan sepanjang musim. Kunci sukses Marquez musim ini salah satunya adalah kemampuannya beradaptasi cepat dengan Ducati. Setelah absen lama dari tim Honda karena cedera dan situasi tim yang sempat goyah, Marquez kembali tampil eksplosif dengan motor baru. Pedrosa mengakui perpindahan Marquez ke Ducati adalah brilian. Tak hanya dalam artian transfer kontrak, namun juga transisi gaya balap dan adaptasi teknis. Kepindahannya itu sangat brilian, kata Pedrosa dalam ulasan tentang kepindahan Marquez ke Ducati. Di lintasan, Marquez membalap tanpa terlihat kesulitan, bahkan mampu mendominasi seri Thailand dan Argentina sejak balapan pembuka. Dani Pedrosa juga mengomentari bagaimana kehadiran Marquez tidak hanya mengubah dominasi di lintasan, tapi juga mempengaruhi dinamika dalam tim Ducati. Pedrosa menyebut gaya balap Marquez yang bisa tampil agresif sekaligus adaptif, menciptakan tekanan mental tersendiri bagi rekan setimnya, terutama Francesco Bagnaia. Pecco pasti merasa tidak nyaman. Jika ada perubahan, dia mungkin tidak bisa cepat menghasilkan catatan waktu terbaik, jelas Pedrosa. Dia menyimpulkan bahwa perbedaan gaya motor. Marquez yang fleksibel bisa bekerja dengan berbagai setup, sedangkan Bagnaia lebih sensitif terhadap perubahan, berdampak signifikan terhadap performa dan psikologis tim. Meski dominan, Pedrosa tidak menutup mata terhadap kelemahan Marquez. Salah satu aspek yang sempat menjadi sorotan adalah performanya di belokan kanan, sebuah area yang dikaitkan dengan cedera masa lalunya. Kepala kru menyebut bahwa Marquez sempat kesulitan di sektor tersebut, terutama setelah cedera revival. Posisi belok kanan secara historis merupakan titik lemahnya, terutama setelah cedera panjang. Semakin parah akibat cedera yang dialami Marquez. Namun, Pedrosa menegaskan, jika kelemahan itu dapat diperbaiki, Marquez bisa menjadi pembalap yang tak terkalahkan. Pedrosa melihat ciri khas Marquez terbukti kuat saat tekanan di lomba berlangsung. Kemampuan Marquez menunggu momen ideal untuk melakukan overtake adalah kelanjutan mental legenda seperti Nieto. Dalam komentar lainnya, Pedrosa menyoroti kedewasaan Marquez di Qatar. Bukan hanya urusan strategi ban, tetapi juga kesiapan mental untuk tidak terlalu dipicu emosi saat ditekan selama balapan. Pedrosa menegaskan, gabungan aspek teknis, mental, strategi, serta dedikasi adalah hal yang membuat Marquez tampil lengkap musim ini. Jika kelemahan minor bisa diperbaiki, Marquez bakal layak disebut sebagai rider paling dominan di era modern MotoGP.
Komentar Pedrosa bukan sekadar sanjungan, tapi evaluasi jujur dari teman lama sekaligus rival yang pernah berbagi garasi. Ia paham betul bagaimana Marquez bekerja di dalam dan luar trek. Dominasi di berbagai aspek MotoGP 2025. Terutama setelah pindah ke Ducati, menjadikan Marquez layak dijuluki pembalap dengan semua tiket kemenangan dalam genggaman. Sekarang tinggal menunggu perkembangan lanjutan. Apakah dominasi ini akan bertahan sampai akhir musim dan menjadikan Marquez sang juara dunia? Atau apakah tekanan latihan, strategi rival, cedera minor, atau performa pesaing seperti Alex, Bagnaia, Martin dan Bezzecchi mampu membuat kejutan? Karena seperti yang kita tahu kini, Aprilia mulai bangkit dengan kencangnya performa motor RSGP-nya. Marc Marquez diperingatkan mantan rival, ada potensi dikhianati Ducati saat paruh kedua. Andrea Dovizioso, mantan penantang gelar dunia yang dikenal mumpuni soal urusan dukungan tim dan motor, melontarkan peringatan tegas kepada Marc Marquez dan Ducati. Menurutnya, risiko terbesar bukan hanya dari rival di lintasan, tapi juga bisa datang dari motor tim sendiri di paruh kedua musim. Musim ini berjalan sempurna untuk Marquez, menghadirkan dominasi dengan Ducati yang terus memukau. Namun, Dovizioso menyayangkan motor YP25 yang terlalu mengandalkan spesifikasi lama, mesin YP24. Ducati memang menyebut mereka menggunakan mesin YP24 9 untuk menjaga performa prima. Meski awal musim bersinar, Dovizioso memperingatkan, motor bisa menjadi pisau bermata dua. Dovizioso menyoroti kondisi mesin yang tak lagi berkembang signifikan. Dengan regulasi dan desain YP25 hanya evolusi minor dari YP24, Ducati meninggalkan ruang bagi rival untuk mengejar ketertinggalan. Bila paruh kedua musim masuk fase pembalikan performa oleh tim lain, Ducati bisa kesulitan mempertahankan keunggulan teknis, bahkan gagal di lintasan sendiri. Lebih dari sekadar mesin, ketegangan di garasi Ducati juga bisa diwariskan dari percaturan pembalap. Dovizioso menyoroti betapa sulitnya menjaga keseimbangan antara dua tajam. Marquez yang haus gelar kembali, serta Francesco Bagnaia yang punya tendensi untuk menjadi pembalap nomor satu. Rivalitas ini bisa memicu dilema bagi pihak teknis harus membagi data, setup, dan fokus dengan adil, atau berisiko memicu konflik internal. Pasca gemilang di awal, para pesaing seperti KTM, Aprilia, bahkan Yamaha sedang dalam proses menyusun senjata rahasia, baik lewat pengembangan motor maupun strategi balap matang. Dovizioso menegaskan, jangan pernah remehkan rival. Mereka akan datang, lebih ganas dalam pengembangan dan strategi. Dovizioso menggambarkan skenario lebih dramatis. Bayangkan Marquez sedang memimpin, motor Ducatinya mengalami masalah mendadak. Entah lumpuhkan performa, pengereman hilang, atau elektronik kacau. Situasi seperti itu bisa berakibat fatal, bukan cuma kehilangan podium, tapi potensi dikhianati oleh mesin sendiri. Sebuah mimpi buruk untuk setiap tim pabrikan. Dovizioso bukan orang baru dalam drama intrim padek. Di masa lalu, ia sendiri pernah melihat Ducati mengambil keputusan kontroversial soal pengembangan jelang akhir musim. Dengan konsekuensi racikan mesin yang kacau dan membawa rider mengalami kecelakaan atau kehilangan kecepatan. Sekarang, ia kembali memberi alarm, jangan ulangi sejarah. Tim Ducati tidak bisa mengabaikan tekanan dari sponsor, publik, dan ekspektasi tinggi. Bahkan sudah kehilangan Pramac Racing serta kehilangan kandidat pembalap potensial seperti Martin dan Bastianini. Dovizioso memperkirakan ini bisa membuat Ducati terlalu fokus pada Marquez, hingga mengabaikan peran teknis penting seperti pembaruan motor, reliability, dan distribusi upgrade. Selain bicara strategi, Dovizioso juga menganalisis kelemahan YP25. Menurutnya, pada putaran kedua musim, saat suhu lintasan meningkat dan ban mengalami degradasi, setup dari YP24-9 bisa jadi bermasalah, terutama di sektor pengereman dan kelincahan mesin. Kecepatan maksimal tak cukup. Catatan terbaik adalah keseimbangan umum sepanjang lomba agar tidak tergantung hanya pada kecepatan sprint lap. Dovizioso menekankan, Ducati mesti lebih gelisah soal mental dan manajemen risiko. Marquez dikenal agresif. Jika motor tiba-tiba berkhianat saat ia memimpin, sang rider bisa kehilangan kontrol, bahkan mental.
Ini bukan skenario tak mungkin di MotoGP, di mana tekanan tinggi bisa mengubah hasil lomba dalam hitungan detik. Menurut Dovizioso, 10 seri tersisa setelah paruh pertama musim adalah ujian sebenarnya. Di mana rival merespons dengan pembaruan besar, dua pembalap Ducati menunjukkan siapa yang terbaik, dan Ducati mesti tunjang strategi serta motor solid. Tanpa kesiapan ekstra, Ducati tak cuma bisa kehilangan gelar, tapi bisa dikhianati oleh motor sendiri. MotoGP bukan soal kecepatan saja. Jika Ducati terlambat adaptasi, mereka bisa tertinggal, dan pesaing seperti Aprilia atau KTM akan mengacak-acak dominasi yang selama ini terasa mutlak. Marc Marquez, mode alien yang membuat Francesco Bagnaia pasrah di MotoGP 2025. Seiring dengan bergulirnya MotoGP 2025, satu hal yang tak bisa dihindari di lintasan adalah penampilan Marc Marquez yang kembali tampil seperti alien. Dominasi dari pembalap pabrikan Ducati ini bukan hanya bicara soal kecepatan, tapi tentang cara ia menaklukkan motor dan lawan-lawannya di setiap tikungan. Julukan, The Baby Alien, pantas disematkan kembali pada Marquez di musim ini. Sejak mengaspal di YP Thailand pada akhir Februari, ia langsung menggali potensi Ducati terbaru YP24. 9 dan mendemonstrasikan apa yang ia sebut sebagai perpaduan teknologi dan insting manusia. Dengan motor tersebut, Marquez memenangi sprint race dan balapan utama secara konsisten, bahkan tampil spektakuler dan meyakinkan Francesco Bagnaia bahwa ia tak hanya bermain-main. Di depan media, Pecco mengaku kagum melihat aksi alien tersebut saat YP Amerika. Marquez nyaris terpeleset di tikungan 18, tapi dengan insting luar biasa, kembali mengambil alih posisi satu aksi yang membuat Pecco tak habis berpikir. Statistik berbicara, Marc mendominasi awal musim 2025. Mengklaim 8 kemenangan Grand Prix, Thailand, Argentina, Qatar, Aragon, Italia, Belanda, Jerman, Ceko, dan menyapu bersih sprint race. Di Brno, Ceko, ia memperlebar jarak dengan mengungguli dari rekan setim Pecco Bagnaia 168 poin dan Alex Marquez 120 poin. Hasil ini juga mengantar dia menyamai prestasi legendaris Giacomo Agostini dalam jumlah kemenangan Premier Class 69 kali. Francesco Bagnaia yang awalnya memang ingin bersaing, kini tampak mulai menertawakan dominasi rekan setimnya. Pecco bahkan menyebut bahwa Marquez bermain-main, dengan selisih hingga 5 detik saat memimpin. Ia mengakui, mencoba meniru gaya Marquez di tikungan kiri justru membuatnya terkunci depan. Meski terdengar pasrah, Pecco tetap menghormati rekan sejawatnya. Mereka sempat memiliki fakta untuk berbagi strategi tikungan yang meningkatkan saling menghormati dan kekompakan. Kendati menampilkan konsistensi, musim ini tak tanpa drama. Di MotoGP Amerika sebagai bukti, Marquez terpeleset dan keluar dari balapan, memberi ruang bagi Bagnaia untuk meraih podium terting. Peristiwa ini mengingatkan bahwa sebuah kesalahan, meski jarang, masih bisa menghentikan alien ini. Namun di Aragon Sprint Race, ia kembali menegaskan dominasinya. Menang mutlak, pecahkan rekor putaran, dan meraih Rider of the Race, sementara Pecco finish jauh ke-12. Keberhasilan Marquez bukan hanya soal motor, tapi pola pikir. Ia menegaskan pentingnya konsistensi dan kesiapan mental sepanjang musim panjang ini. Juga, ia menyatakan apresiasi pada Bagnaia sebagai pria terhormat. Dan menyebut hubungan mereka seperti dua ayam jantan dalam satu kandang. Reaksi yang mencerminkan sikap dewasa dan respek. Secara mengejutkan, Marquez menyingkirkan rekan setimnya dalam daftar rival paling ditakuti dan menunjuk Alex, adik kandungnya di Gresini sebagai saingan utama. Ini semakin menegaskan intensitas kompetisi yang tak biasa di lintasan. Menjelang Brno, Ceko, Bagnaia akhirnya meraih pole pertamanya musim ini, ungguli Marquez yang justru crash saat kualifikasi. Sementara itu, Marc masih memimpin klasemen dengan jarak signifikan, 344 poin dibanding Alex, 261, dan Pecco. Apakah rekor tanpa tanding dan titah musim tak terkalahkan akan terwujud? MotoGP 2025 sejauh ini adalah panggung bagi Marquez. Alien yang kembali menunjukkan kelasnya. Kombinasi skill magis, motor canggih, dan mental baja menciptakan performa yang tak hanya membunuh kompetisi, tapi juga menghormati lawan. Bagnaia dan Alex mungkin pasrah di depan alien ini, tapi semangat persaingan tetap menyala. Musim masih panjang,
22 seri menunggu. Namun dengan catatan gemilang dan mental baja, Marc Marquez bukan lagi hanya pembalap. Ia adalah fenomena MotoGP, yang menantang sejarah dan menulis bab baru dalam balap roda 2 dunia. Bezzecchi bongkar cara Marc Marquez menang di Brno. Dia simpan kecepatan, tapi kendalikan balapan. Marco Bezzecchi kembali naik podium di IP Ceko dan mengaku puas dengan progresnya bersama Aprilia. Namun yang lebih menarik, ia mengungkap detail pengamatannya terhadap gaya balap Marc Marquez selama duel panas di Brno. Bezzecchi, yang finish di belakang Marquez, secara terbuka mengakui bahwa rider Ducati itu sangat piawai dalam mengatur ritme lomba. Saya tahu Marc mengendalikan balapan. Dia menyimpan beberapa per 10 detik untuk dirinya sendiri, ujar Bezzecchi kepada media, dikutip Radar Jember dari laman Motosan. Dalam dua lap pertama, Bezzecchi mengaku mengambil banyak risiko, terutama ketika menyalip Fabio Quartararo. Momen itulah yang dianggapnya menjadi penentu hasil akhir balapan. Kalau saya tidak langsung maju ke depan, ban depan bisa bermasalah dan balapan saya pasti jauh lebih sulit. Jadi saya ambil risiko, dan itu berhasil, katanya pembalap bernomor 72 itu. Sepanjang balapan, Bezzecchi terus berada di belakang Marc Marquez. Dari situ, ia mempelajari banyak hal, terutama bagaimana Marquez mampu menjaga ritme sembari menghindari overpush. Saya menekan, tapi tetap berusaha presisi. Saya rasa Marc justru membantu saya memahami apa yang masih kurang baik di paruh pertama maupun paruh kedua musim ini, jelasnya. Meski puas dengan podium, Bezzecchi menegaskan Aprilia masih tertinggal dalam hal traksi dan sistem elektronik dibandingkan Ducati. Saya kuat saat pengereman, tapi Marc lebih baik dalam traksi. Kami masih perlu memperbaiki beberapa aspek, terutama soal elektronik, ungkapnya. Ia mengapresiasi kerja keras tim yang berhasil membuatnya semakin kompetitif dalam beberapa seri terakhir. Bezzecchi juga menyinggung soal start musim 2025 yang tidak mudah. Tes pramusim yang sulit membuat performanya sempat labil, tapi perlahan ia mulai bangkit. Awalnya berat, kami cepat tapi hasilnya tak sesuai harapan. Tapi sekarang kami makin percaya diri dan performa terus membaik, ujarnya. Bezzecchi berharap tren positif ini terus berlanjut setelah libur musim panas. Sementara itu, setengah jalan menuju gelar juara MotoGP ke-7 Marc. Gelaran IP Ceko yang berlangsung di sirkuit Brno yang berlangsung pada Minggu 20 Juli malam WIB, sekaligus menutup persaingan di pertengahan musim ini. Berlangsung di Automotodrome Brno, pembalap Ducati Lenovo Francesco Pecco Bagnaia yang digadang-gadang akan memperoleh kemenangan keduanya nyatanya harus menelan pil pahit setelah hanya mampu finish di urutan keempat. Pecco yang memperoleh pole position perdananya musim ini tak bisa berbuat banyak dengan masalah keseimbangan Desmosedici IP25 yang menghantuinya sejak awal musim. Justru yang tampil menggila dengan Desmosedici IP25 yakni rekan setim Pecco, Marc Marquez. Marc seakan tak mempunyai kendala berarti pada musim ini menghadapi adaptasi sekaligus perubahan tim. Usai musim ini pindah dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo. Adaptasi Marc dengan Desmosedici IP25 berjalan begitu mulus, salah satu faktornya yakni pada musim sebelumnya bersama Gresini Racing pembalap asal Catalunya, Spanyol, itu menggunakan motor model lama Desmosedici IP24. Di Ceko, Marc menunjukkan dirinya memang merupakan pembalap yang dominan dan patut untuk bisa mengamankan gelar juara dunia musim ini. Setelah pekan sebelumnya tampil menawan di IP Jerman yang berlangsung di sirkuit Sachsenring, Marc kembali membuktikan bahwa Brno juga menjadi tempat bermainnya. Marc memperlihatkan kualitas dan mentalitas juara saat membalap di sirkuit Brno dengan mengamankan dua balapan yakni sprint race serta balapan utama. Berlangsung cukup sengit, nyatanya ajang balapan utama yang berlangsung di Brno seakan telah berada di tangan Marc. Setelah mengakhiri pertempuran sengit dengan Marco Bezzecchi yang sempat membuatnya bersaing di posisi terdepan, Marc mampu finish dengan meninggalkan catatan selisih waktu hampir 2 detik atau 1,753 detik dari pembalap Italia itu. Kemenangan ganda ini sekaligus membuat Marc pada musim ini telah mengoleksi total 8 kemenangan ganda di 8 seri. Jika ditotal, Marc pada 12 seri yang dilakoni telah mengoleksi kemenangan ke 8 seri balapan utama, yang membuat posisinya di klasemen akan sangat sulit disentuh. Kemenangan dari gelaran IP Ceko sekaligus membuat Marc terus memecahkan rekor demi rekor. Terbaru, kakak dari pembalap Gresini Racing Alex Marquez itu telah menjadi pembalap Ducati pertama yang bisa memperoleh 5 kemenangan Grand Prix secara berturut-turut.
Meski terus memukau dengan memecahkan rekor pada musim ini, tetapi Mark tak terlalu mementingkan catatan-catatan emas yang terus diukirnya. Pembalap peraih 6 gelar juara dunia MotoGP tersebut kini berambisi untuk menyamai rekor dari pembalap legendaris Valentino Rossi. The Doctor, julukan Rossi, kini memegang total 7 gelar juara dunia kelas MotoGP. Raihan tersebut tentunya bisa disamai oleh Mark apabila dirinya mampu mengamankan gelar pada musim ini. Bagi saya, prioritas utama dan satu-satunya adalah memenangkan kejuaraan dunia. Sekarang, saya selalu mencoba untuk berbicara jujur, saya hanya bisa kalah, kata Marc Marquez. Saya memiliki total 10 balapan yang mengharuskan untuk menjaga mentalitas yang sama tapi rekornya, saya tidak peduli. Saya hanya ingin menjadi juara dunia lagi, kata dia. Mark terakhir kali mengangkat gelar juara dunia kelas MotoGP pada tahun 2019 kala masih memperkuat Honda.